Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, saluran yang menyajikan informasi dan inspirasi seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Perang Khandaq. Perang Khandaq adalah peristiwa besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa Khandaq membuat umat Islam mendapatkan kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab. Perang antara 3.000 personel umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personel. Dengan koalisi antara kaum Yahudi, kaum Ghatafan, dan kaum kafir Quraisy Mekah. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, Perang Khandaq. Perang Khandaq dipicu oleh seruan dan hasutan orang-orang Yahudi saat itu kepada beberapa kelompok dan pembesar suku. Lantaran mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya itu, kaum Yahudi merasa iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Diriwayatkan bahwa sebab terjadinya Perang Khandaq adalah ulah orang Yahudi, yaitu sebagian golongan dari Bani Nadir dan Bani Quraisyah keluar dari kota Madinah, kemudian menghadap orang-orang Quraisy di Mekah. Lantas mereka mengajaknya untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata kepada orang-orang Quraisy, "Sesungguhnya agama kalian lebih baik dari agama Muhammad." Setelah itu, mereka menghadap ke beberapa kaum di luar kota Mekah dan mengajaknya untuk berperang ke Madinah. Maka kelompok kafir itu sepakat untuk membentuk pasukan di bawah pimpinan Abu Sufyan. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang dipenuhi pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Strategi yang diusulkan sahabat Salman Al-Farisi diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang lain, mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Kemudian dimulailah proses penggalian. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menggali tanah dengan ukuran panjang mencapai sekitar 3 km. Lebarnya sekitar 4 meter dan kedalaman sekitar 5 meter. Waktu pengerjaan parit tersebut memakan waktu selama 6 hari dan ada pula yang mengatakan selama 9 hari. Dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini bahwa Rasulullah tidak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan menjadi pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Ketika pasukan Quraisy dan sekutunya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah. Mereka menyadari bahwa strategi yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin kali ini berbeda dengan strategi yang pernah dilakukan dalam peperangan-peperangan sebelumnya. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos parit, namun selalu gagal. Oleh sebab itu, selama hampir sebulan,
Peperangan yang terjadi hanya saling lempar panah hingga mereka frustasi. Sampai pada akhirnya beberapa pasukan berkuda yang berhasil melewati parit, di antaranya Amr bin Abduwad al-Amiri. Konon dikisahkan dia memiliki kekuatan setara dengan 100 orang. Dengan congkak dan sombong si kafir ini berani maju ke depan. Ia berteriak menantang, "Hai, apa kata seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Tantangan dari seorang jagoan yang garang itu tidak ditanggapi oleh pasukan muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa dia dan betapa tenar namanya sebagai pendekar yang mahir duel 1 lawan 1. Karena tidak ada juga jawaban dari pihak muslimin, maka Amr yang beringas itu berkuar lagi, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh? Hah?" Ejekan itu terasa seperti sembilu yang sangat mengiris-iris hati kaum muslimin dengan darah muda yang mendidih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dapat lagi menahan gejolak hatinya atas penghinaan itu. Meskipun sempat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Ali bin Abi Thalib dengan berani tampil ke depan melawan orang kafir itu. Dengan semangat, Ali segera meloncat ke depan, menyongsong tantangan seorang lawan yang bukan sembarangan. Dengan pedang Zulfikar yang terhunus, Ali maju dengan ayunan langkah yang tegap dan diiringi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah kau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya Engkau tempat aku berserah diri yang sebaik-baiknya." Setelah berhadap-hadapan dengan Amr, tanpa perasaan gentar sedikit pun Ali bertanya kepada Amr, "Hai Amr, bukankah engkau pernah berjanji bahwa engkau akan menerima ajakan seorang dari Quraisy untuk menempuh salah satu di antara 2 jalan hidup?" "Ya," jawab Amr dengan singkat dan angkuh. "Engkau kuajak ke jalan Allah dan Rasulnya, ke jalan Islam," lanjut Ali. Kata-kata Ali ini diucapkan dengan suara lantang yang memecahkan kesunyian garis pertempuran. Hampir semua mata 2 pasukan yang siap tempur tertuju kepada 2 sosok tubuh yang sedang berhadap-hadapan. Amr yang sudah cukup usia, garang, dan banyak pengalaman kini bertatap muka dengan seorang anak muda yang berdiri tegak di hadapannya. Pemuda pemberani, jantan, dan perkasa, berbaju besi dengan pedang terhunus di tangan. Konfrontasi antara 2 orang itu melambangkan konfrontasi dari 2 kekuatan yang berlawanan, kekuatan lama yang sudah lapuk dan kekuatan baru yang sedang tumbuh, yaitu kekuatan jahiliyah dan kekuatan Islam. Mendengar pertanyaan yang bernada desakan itu, dengan cepat Amr menyahut, "Aku tidak membutuhkan itu." "Kalau begitu, mari kita mulai bertarung," tantang Ali. Tantangan Ali itu diremehkan saja oleh Amr. "Aku tak suka menumpahkan darahmu, ayahmu teman karibku." Tanpa memperdulikan ucapan Amr, Ali dengan perasaan tak sabar lagi berucap, "Tetapi demi Allah, aku justru ingin membunuhmu." Ucapan seorang muda yang dianggap ketus oleh Amr itu ternyata membangkitkan amarah dan meluapkan emosinya. Amr mengayunkan pedang dengan mengerahkan segala kekuatan ototnya untuk menebas leher Ali bin Abi Thalib, tetapi meleset. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ali. Ia mengelak, menangkis dan menyerang dalam gerak beruntun secara kilat. Pada saat Amr kehilangan keseimbangan badan, pedang Zulfikar yang diayun kuat-kuat oleh Ali menyambar bahu kanan Amr sampai terbelah 2. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh bersimbah darah dan tewas. Kemudian
Ali bin Abi Thalib menyerukan takbir. Kaum muslimin menyambutnya dengan mengumandangkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah peristiwa itu, perang tetap masih berlanjut. Menurut sejarah, pada saat itu Madinah dalam kepungan kaum Quraisy dan sekutunya. Mereka bahkan mendirikan tenda di luar kota Madinah. Mereka memboikot pangan dan berjaga di tenda-tenda di dekat pasukan kaum muslimin yang terhalang parit. Adapun jumlah pasukan musuh sangatlah banyak, sedangkan kaum muslimin di Madinah berjumlah sedikit, sehingga menimbulkan kekhawatiran Rasulullah akan umatnya. Nabiullah pun berdoa, "Ya Allah, aku meminta janjimu. Ya Allah, aku menagih janjimu." Di dalam pengepungan itu ada sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang bernama Nuaim bin Mas'ud. Saat itu dia dari pihak musuh. Pemuda itu merupakan keturunan dari Bani Ghatafan yang ikut menyerang Madinah. Dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Sungguh, kejadian ini atas takdir dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslimin. Dan ketika itu, ia berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, karena sesungguhnya perang ini hendak adalah tipu daya." Setelah itu, Nuaim berangkat dan bergabung kembali ke dalam pasukan kaum Quraisy dan para sekutunya. Nuaim bin Mas'ud dari Bani Ghatafan yang telah memeluk Islam tanpa sepengetahuan pasukan koalisi. Berkat kecerdasannya, ia berhasil mempengaruhi dan memecah belah pasukan musuh dari dalam. Dampak dari perpecahan tersebut sangat menguntungkan kaum muslimin karena membuat kekuatan mereka semakin lemah, dan bahkan sebagian mereka merasa enggan untuk berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nuaim diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian datanglah pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada nabinya, berupa badai pasir yang meluluh lantakkan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah yang telah menjanjikan kemenangan pada nabinya dan bahkan akan meluluh lantakkan kaum kafir Quraisy dan sekutunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." QS Al-Ahzab ayat 9. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa angin yang Allah kirimkan saat itu adalah angin Saba, yaitu angin yang sangat dingin dan keras tiupannya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah, yaitu, "Aku diberi pertolongan melalui angin Saba, dan kaum Ad dibinasakan dengan angin Dabur atau angin puyuh." Demikianlah kisah epik perang Khandaq, di mana kecerdasan, keberanian, dan pertolongan Allah menyatukan umat Islam dalam menghadapi konspirasi besar kaum kafir Quraisy bersama kaum Yahudi dan kaum Ghatafan. Semoga video ini bermanfaat
Dan semoga semua peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan kiranya menambah keimanan kita. Dan jangan lupa untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.